Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan kembali kumpulkan kita untuk mengawali hari ini dengan bersaat teduh bersama. Mari kita mau satukan hati, kita mau awali saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk istirahat malam tadi. Dan terlebih lagi, terima kasih untuk hari baru ini. Bapa, kami mau awali hari ini dengan bersaat teduh bersama. Kami ingin memuji, memuliakan, serta mendengar kata-kata-Mu. Agar sepanjang hari ini, kami bisa menjadi anak-Mu yang baik. Kalau saat ini kami mengalami beban-beban yang berat, kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan. Karena kami tahu Engkau Allah yang terus memelihara kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Engkau juga Allah yang terus menyertai setiap usaha kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami, mengangkat beban-beban kami. Ya Bapa, kami mau serahkan semua anak-anak-Mu yang melayani pada saat teduh pagi ini. Tim doa, tim pujian, pembawa firman, tim multimedia. Semua kami mau serahkan ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Agar kami semua bisa melayani saat teduh pagi ini dengan sepenuh hati. Juga kami mohon bantuan-Mu agar semua peralatan dan jaringan yang kami gunakan juga berfungsi dengan baik. Ya Bapa, kami mau serahkan saat teduh ini hanya ke dalam pimpinan Roh. Beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, para sahabat terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur dan berterima kasih, memuji, menyembah Allah kita atas segala berkat dan perlindungannya, atas segala kemurahannya kepada kita. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, "Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahannya dan menikmati bait-Nya." Mari kita mau naikkan, kita mau masuk ke hadirat-Nya dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kemuliaan kami, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami, Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau masuk ke hadirat-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu saat ini. Kita menaikkan kami, Yesus kami puja,
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau masuk ke bait-Mu yang kudus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Ya Rama ya Rama ya Rasik. Oh ya Rama ya Rama ya Rasul. Ina Rama ya Rama Rama ya Rama Rama Rasik. Oh ya Rama Rama ya Rasik. Rama ya Rama 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 Rasik. Rama ya Rama 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 ya. Rama ya Rama Rama Rama. Sikira ya. Rama ya Rama. Ya Rama Rama. Rama ya Rama Rama Rama. Rama ya Rama Rama. Sikira ya. Sikira ya Rama Rama ya Rama. Rama Rama Rama. Sirima ya Rama.
Oh iya, dan dari kata Malaysia mereka oh iya, Yara karana namara karane shandara karana. Yara karana namara karane shandara karana. Yara karana mara karana shandara karana. Yara karana mara karane shandara Yara karana namara karane shandara Terima kasih bara Yesus. bara bara bara, Yara karana namara karane bara iya shandara bara karana. bara bara, Yara karana namara karane shandara mara karana karana namara karane shandara. Yara karana namara karane shandara karana. Kami boleh bara bara memulihkan bara, engkau Tuhan. Yara iya karana bara namara bara, karane Kiara la la mata kara ya la si kiara la la. cara bara Ya bara, kiara la la kaya la la kiara la 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 si. Ya kiara la si kiara la la Yara kiara. karana. Kita mau hening, kita mau dengarkan suara Tuhan. Aba ya Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih Bapa, karena kami sungguh dapat merasakan hadirat-Mu lewat puji-pujian penyembahan kami. Bapa, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih karena pagi ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Tina. Biarlah Engkau yang sucikan, kuduskan, dan tahirkan Tina pada saat ini. Urapilah Tina dengan kuasa darah-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikirannya, sehingga apa yang Tina sampaikan saat ini kami percaya benar-benar adalah yang berasal daripada Engkau. Dan ajarkan kami Bapa, agar kami boleh mempunyai hati seperti hati seorang hamba dan telinga seperti seorang murid, sehingga kami boleh benar-benar mengerti apa yang hendak Kau sampaikan pada kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kasih, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pada hari ini akan diambil dari Yohanes 12, 1 sampai dengan 11. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi yang meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Mari saudara kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu pada pagi hari ini Bapak. Kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Bapak. Ini Tina.
yang bukan siapa-siapa pada hari ini Kau pakai untuk menyampaikan firman. Bapa, Kau memulih hamba, bukan hamba yang memulih Engkau. Maka berikanlah kami kerendahan hati supaya kami boleh mendengarkan firman sebagai pesan daripada Engkau yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Berfirmanlah yang kita akan bisa mendengarkan. Selamat pagi teman-teman. Hikmat yang saya dapat secara pribadi dari bacaan di atas adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saudara-saudara terkasih, berapa banyak dari kita di sini yang hadir yang sudah tahu atau sudah mengenal betul apa panggilan hidup kita atau apa yang kita kerjakan dan tujuannya di dalam hidup ini. Mungkin ada yang sudah tahu dan paham dan dituntun oleh Roh Kudus sendiri di dalam melakukan pekerjaannya. Karena mereka sudah tahu jelas apa makna hidup dan apa yang mereka kerjakan dalam hidup ini adalah untuk menyenangkan Tuhan atau masih ingin mengejar kepentingan pribadi mereka. Dalam hidup tidak dipungkiri kita pasti memiliki goal atau kita memiliki sesuatu cita-cita yang ingin kita capai di dunia ini. Menurut saya ambisi atau goal itu apakah boleh atau tidak, menurut saya secara pribadi itu boleh-boleh saja. Asalkan semua itu kita bawa dalam doa sambil mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dengan arti kata lain, Tuhan, apakah ini yang ingin Engkau hamba kerjakan? Apakah sungguh-sungguh hamba ingin Engkau pakai dalam hal ini untuk menyenangkan hatimu? Dan bagaimana caranya Tuhan? Supaya apa yang hamba kerjakan sungguh bukan hanya karena keinginan pribadi hamba, tetapi karena memang Engkau yang ingin mengarahkan hamba untuk melakukan ini. Segala sesuatu yang kita bawa dalam doa akan dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang saya maksud di sini adalah sungguh bahwa kemurnian itu memang datang dari Tuhan, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kepentingan pribadi. Apa yang kita kerjakan yang di luar daripada Roh Kudus itu, apakah itu bisa berhasil atau bisa kita capai? Menurut saya bisa saja. Bisa saja itu diizinkan terjadi dan bisa saja kita mencapai goal-goal itu tanpa penyertaan Roh Kudus. Itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Tetapi apakah ada damai sukacita di dalamnya? Apa kita merasa bahagia? Sungguh kebahagiaan yang sejati yang membuat kita mengerjakan itu tanpa merasa lelah. Belum tentu saudara-saudara. Mungkin kita bisa mencapai goal itu, tetapi hal itu belum tentu membawa kedamaian bagi hati kita secara pribadi. Dikatakan di Zakaria 4 ayat 6. Lalu dia menjawab dan berbicara kepadaku. Katanya, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel yang mengatakan, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan, tetapi rohku, firman Yahweh semesta alam. Apapun pekerjaan kita saat ini atau posisi kita, mari kita selalu mengingat saudara untuk melibatkan Tuhan. Bahkan hal yang terkecil sekalipun. Dulu saya pernah mempunyai ibu angkat ketika saya sedang berada di luar, sedang bersekolah dan bekerja. Dulu pada waktu masa itu saya masih muda, belum mengenal Tuhan. Saya sudah Katolik dan dibaptis, tapi saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya diperkenalkan dengan ibu angkat ini yang selalu dia seorang janda dan anaknya sudah sangat besar. Dia selalu melibatkan Tuhan Yesus. Bahkan hal sekecil cuma mencari parkiran pun dia melibatkan Tuhan. Pada saat itu buat saya itu hal yang sangat ini hanya sepenggal sharing saja dari saya. Saya yang pada saat waktu belum dekat dengan Tuhan, saya merasa ini sangat aneh. Ketika dia mencari parkiran, dia berdoa, oh Bunda Maria, oh Tuhan Yesus, oh Bunda Maria, kiranya saya dapat mendapatkan tempat parkir yang baik. Karena dia sudah umur 70 tahun lebih ya, dan di luar itu sangat wajar. Orang 80 tahun juga masih menyetir. Dia bilang, semoga saya dapat tempat parkir yang gampang, supaya saya tidak memutar-mutar di dalam parkiran gitu. Ketika itu dalam hati saya secara pribadi, aduh kenapa cuma hal soal parkiran aja dibawa ke dalam doa gitu. Sekarang yang saya yang sekarang
diproses oleh Tuhan dan diperkenalkan dengan komunitas ini, saya semakin mengerti. Itulah itu yang namanya ketika kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, sungguh-sungguh ingin mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Bahkan dengan secara tidak langsung, hal-hal kecil pun kita bawa dalam doa, karena kita mencari kesediaan Tuhan dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, yang sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan, Tuhan pun tahu. Seperti cerita di firman ini, Tuhan tahu apa yang dikatakan Yudas Iskariot ketika dia seolah-olah memikirkan orang miskin, tetapi Tuhan tahu dalam hatinya dia tidak meletakkan itu. Yang dia pikirkan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa yang sudah dipercayakan kepada Tuhan kepada dia pun tidak dia kelola dengan baik. Dia malah korupsi. Dan apa yang dipercayakan kepada dia tidak dia kelola dengan baik. Beda dengan Marta yang sungguh-sungguh bukan memandang siapapun yang ada di situ. Dia mempersembahkan minyak nawas itu yang begitu mahal, yang mungkin itu adalah bagian dari tabungannya. Dia sungguh-sungguh ingin mempersembahkan itu kepada Tuhan dengan mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu. Saudara-saudara terkasih, saya berharap kita semua yang dipanggil di sini bukan dalam melakukan pelayanan bukan karena kita sudah sempurna, tapi kita memang ingin melayani Tuhan dengan sedikit berkat atau talenta yang kita dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan semoga kita semua di sini mampu melakukan itu. Kita tidak usah memikirkan, wah saya belum bisa nih, apakah saya mampu gitu. Pasti kita ada pikiran seperti itu. Tetapi mari kita bawa dalam doa, Tuhan saya ingin melayani Engkau dengan kekurangan, dengan ketidakmampuan hamba, tapi apa yang bisa hamba punya dari hamba, galilah Tuhan, supaya itu menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan. Saya ingin tutup dengan sepenggalan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam pertemuan kami ini. Engkau hadir Tuhan lewat doa, pujian penyembahan, dan renungan firman yang dibawakan oleh Tina pada pagi hari ini. Itulah kekuatan kami Tuhan. Lewat pujian kami, lewat renungan yang kami dengar, Engkau semakin meneguhkan kami. Engkau semakin menguatkan kami. Apa panggilan hidup kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terus kami boleh melewati proses kami ini, Tuhan Yesus. Itu juga karena kekuatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami terus Tuhan belajar untuk fokus kepada-Mu. Biarlah juga kami boleh tetap terus Tuhan semakin lebih lagi mengenal Engkau, semakin lebih lagi tahu apa yang menjadi goal kami, apa yang menjadi tujuan kami, yaitu tidak lain kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu lewat pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pada pagi hari ini juga kami mohon Tuhan berkat-Mu Tuhan untuk Pak Paulus dan Villa.
di dalam komunitas pemurnian hati ini. Biar Engkau berkati seluruh kehidupannya, seluruh pelayanannya, keluarganya Tuhan, senantiasa tetap berada dalam lindungan, bimbingan, dan tuntunan-Mu selalu. Dan juga untuk kami tim pelayan di dalam komunitas pemurnian hati dan saat teduh ini, juga senantiasa berada dalam bimbingan dan tuntunan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, untuk acara PH KID pada malam hari nanti, biar juga Engkau berkati Tuhan. Kau bimbing dan tuntun anak-anak kami untuk boleh hadir, bertemu, untuk mengenal Engkau lebih dalam. Juga untuk kakak-kakak pembina yang boleh dengan setia membina anak-anak di dalam PH sel ini. Tuhan Yesus, sebelum kami tutup, kami akan berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Sebentar. Kita lanjutkan foto ya. Saya mulai dari layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.